Bram duduk di kursi reot yang sudah lama tak diganti, menghadap tumpukan kertas tagihan yang menghiasi meja kayu tua di ruang tamunya. Jemarinya yang kasar mengusap wajah penuh beban, mencoba menahan rasa lelah dan kepanikan yang semakin hari semakin sulit disembunyikan. Setiap kali ia menatap angka-angka di atas kertas itu, kepalanya terasa berdenyut. Hutang-hutang itu tak pernah berkurang, malah terus bertambah, menumpuk seiring waktu seperti batu karang yang siap menghancurkannya. Bram menggenggam salah satu tagihan dengan tangan gemetar. Tagihan dari bank, dari rentenir, bahkan dari toko kelontong setempat. Semuanya mendesak, menuntut pembayaran segera. Ia sudah mencoba menjual apapun yang bisa dijual, tanah, kendaraan, perabotan, namun semua itu tak cukup. Kini batas waktu yang diberikan oleh para penagih sudah semakin dekat. Jika ia tak segera membayar, entah apa yang akan terjadi pada dirinya dan keluarganya. "Pak, kenapa diam terus? Makan dulu, nanti keburu dingin." Suara lembut Lila, istrinya, terdengar dari dapur. Lila selalu perhatian, tak pernah mengeluh meski keadaan semakin sulit. Namun Bram tahu ia tak bisa menyembunyikan masalah ini lebih lama. Lila dan anak-anaknya tak tahu betapa genting keadaan mereka. Bram memalingkan pandangannya ke arah halaman rumah melalui jendela kaca yang berdebu. Di sana, dua anaknya, Sari dan Fajar, sedang berlarian tertawa riang, seperti tak ada beban di dunia ini. Pemandangan itu menyesakkan hatinya. Ia tak ingin merusak kebahagiaan sederhana mereka, tetapi kenyataan terus menghantui pikirannya. Bagaimana ia bisa terus menyediakan atap di atas kepala mereka jika utangnya tak kunjung terbayar? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bram bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menerawang tanpa tujuan. Ia telah berusaha sekuat tenaga. Setiap hari ia keluar mencari pekerjaan tambahan, namun usaha apapun tampaknya selalu berakhir sia-sia. Tak ada yang mau memberikan pinjaman lagi. Teman-temannya pun mulai menjauh, seakan takut tertular nasib buruk yang sedang menimpanya. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang tak lagi terasa cukup untuk keluarganya, Bram memutuskan untuk keluar rumah, mencari udara segar. Ia berjalan tanpa arah hingga menemukan dirinya di sebuah warung kopi pinggir jalan, tempat para pria desa sering berkumpul untuk sekedar berbagi cerita. Duduk di salah satu sudut, ia memesan secangkir kopi hitam. Berharap pahitnya minuman itu bisa mengusir sedikit kegelisahannya. Di seberang meja, dua pria tua sedang berbincang dengan suara pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh Bram. Mereka berbicara tentang sesuatu yang aneh, tentang cara-cara yang tidak lazim untuk mengatasi masalah keuangan. "Aku dengar pesugihan Santiko bisa bikin orang kaya dalam sekejap," ucap salah satu pria dengan bisik-bisik penuh rahasia. Pria lainnya mengangguk, matanya melebar. "Iya, aku juga dengar itu. Konon, dia bisa menggandakan uang hanya dengan satu syarat kecil. Banyak orang sudah terbukti selamat dari kebangkrutan gara-gara dia." Bram menghentikan tangannya yang semula ingin meraih cangkir kopinya. Nama Santiko melayang di udara, menggema dalam pikirannya. Ia pernah mendengar bisik-bisik tentang pria tua itu, seorang dukun yang tinggal mengasingkan diri dari sebuah lingkungan desa, jauh dari hiruk-pikuk. Santiko terkenal bukan hanya sebagai dukun biasa, tapi sebagai ahli pesugihan yang kabarnya bisa membuat seorang kaya raya dalam sekejap mata. Namun, di balik cerita-cerita itu, ada hal lain yang lebih menakutkan. Pengorbanannya. Ya, pesugihan Santiko tak datang dengan cuma-cuma. Selalu ada tumbal yang harus diberikan. Bisik-bisik tentang tumbal manusia atau binatang berkaki empat sudah menjadi rahasia umum. Tapi dalam keadaan Bram yang terdesak seperti ini, bahkan kisah-kisah menakutkan itu tak mampu menghentikan pikirannya yang mulai terpengaruh. Bagaimana cara menghubungi dukun itu ya?
Bram bertanya dalam hati. Ia tahu ini gila, berbahaya bahkan. Namun ketika semua jalan sudah tertutup dan satu-satunya yang tersisa adalah kegelapan, seseorang bisa terdorong untuk melakukan apa saja. Pria di meja sebelah terus berbincang, tapi Bram tak lagi mendengarkan detailnya. Pikirannya sudah terpaku pada satu hal, Santiko. Di dalam hatinya ada rasa takut yang samar, tetapi lebih kuat dari itu adalah rasa putus asa yang siap menyeretnya ke dalam keputusan yang mungkin tak bisa ia tarik kembali. Malam itu saat Bram berjalan pulang melewati jalan setapak yang gelap dan sepi, pikirannya sudah bulat. Ia akan menemui Santiko. Apapun yang terjadi, ia harus menyelamatkan keluarganya dari kehancuran yang disebabkan oleh hutang untuk usaha dagangnya yang bangkrut. Malam itu, Bram tak bisa memejamkan matanya. Pikiran tentang Santiko terus mengusik ketenangannya, seperti bisikan-bisikan halus yang merayap di telinganya. Di tengah keputusasaannya, pesugihan tampak seperti satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Meski hatinya bergetar oleh rasa takut dan keraguan, desakan waktu yang kian mendekat membuatnya tak lagi memiliki pilihan lain. Bram akhirnya memutuskan untuk menemui dukun itu. Keesokan harinya, dengan langkah yang berat, Bram menuju rumah Santiko yang terletak di pinggiran desa. Lokasinya cukup tersembunyi, terletak di balik hutan lebat yang jarang dijamah orang. Pepohonan menjulang tinggi, menciptakan suasana yang suram. Sesekali terdengar suara burung hantu yang memekik dari kejauhan, menambah keangkaran perjalanan itu. Setelah berjalan beberapa lama, Bram melihat sebuah papan kayu kecil tergantung di pohon, bertuliskan, "Dukun Santiko." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Bram berdiri. Ia berhenti sejenak, merasakan dinginnya udara di sekitar, sebelum melanjutkan langkahnya mendekati rumah dukun tersebut. Rumah itu terlihat tua dan kusam, seperti sudah berdiri di sana selama puluhan tahun. Atapnya penuh lumut, dan jendela-jendelanya gelap, seolah menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Bram mengetuk pintu kayu yang tebal. Jantungnya berdetak cepat, mengiringi ketukan yang terasa terlalu keras di telinganya. Tak butuh waktu lama, pintu itu terbuka, mengeluarkan bunyi derit yang panjang. Di hadapannya berdiri seorang pria tua, berwajah tajam, dengan mata yang menusuk, seolah mampu membaca seluruh isi hati Bram hanya dalam sekali pandang. "Aku tahu mengapa kau datang," kata Santiko, suaranya dalam dan penuh keyakinan, tanpa basa-basi. Bram terperangah. Ia tak sempat membuka mulut, namun dukun itu sudah mengetahui maksud kedatangannya. Ia diundang masuk dengan isyarat tangan, dan Bram menurutinya dengan langkah canggung. Ruang dalam rumah itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang menyala redup, memantulkan bayangan samar di dinding-dinding kayu yang penuh dengan ukiran aneh. Di tengah ruangan, Santiko duduk di sebuah kursi usang, dan Bram mengikuti duduk di seberangnya. Suasana begitu hening, hingga suara nafas mereka berdua terdengar jelas. Santiko tak membuang waktu. Ia langsung menjelaskan syarat pesugihan dengan nada datar namun penuh wibawa. "Uangmu akan berlipat ganda," ujar Santiko. Matanya tak berkedip menatap Bram. "Namun harus ada pengorbanan yang kau tunaikan. Tidak sembarang benda bisa kau persembahkan. Pesugihan ini membutuhkan kehidupan sebagai tumbal." Bram menelan ludah, tubuhnya menegang. "Nyawa?" Santiko mengangguk. Senyum tipis menghiasi wajah keriputnya. "Seekor kambing. Kau harus membelinya sendiri. Tumbal ini adalah awal dari ritual pesugihan yang akan menggandakan kekayaanmu. Setelah itu uangmu akan berlipat ganda." Kata-kata itu menggantung di udara, menyesakkan dada Bram. Ia terdiam mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Menyembelih kambing dengan tangannya sendiri. Pikiran itu membuatnya mual. Namun bayangan akan uang yang berlipat ganda, kemampuan untuk membayar semua hutang dan menyelamatkan keluarganya, mulai mengalahkan rasa takut yang sebelumnya menghantuinya. Tiba-tiba, suasana di dalam ruangan berubah. Bram merasakan udara di sekelilingnya menjadi lebih berat. Nyala-nyala lampu yang tadinya menyala terang dengan tenang,
kini mulai berkedip-kedip, seolah tertiup angin yang tak terlihat. Di sudut matanya, Bram melihat sesuatu yang tak biasa. Bayangan gelap di pojok ruangan tampak bergerak, meskipun tak ada satupun yang berada di sana. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia menoleh ke arah bayangan itu, namun tiba-tiba dari kegelapan muncul sesosok makhluk menyeramkan. Wujudnya tinggi besar, dengan tubuh yang melengkung seperti manusia, namun kulitnya berwarna hitam legam. Matanya bersinar merah menyala. Di kepalanya tumbuh tanduk melengkung seperti tanduk kambing, dan dari mulutnya keluar desisan tajam yang memenuhi ruangan. Bram mundur dalam keterkejutan. Tubuhnya bergetar hebat. Makhluk itu menatapnya dengan mata yang seperti membara, seolah menuntut jawaban. Suasana semakin mencekam. Nafas Bram menjadi berat, dan ia merasa seperti terperangkap di dalam kegelapan yang tak berujung. "Jangan takut," suara Santiko terdengar datar, seakan kehadiran makhluk itu adalah hal biasa baginya. "Itu hanya penjaga ritual. Dia datang untuk memastikan bahwa kau sudah siap menempuh jalan ini." Bram terdiam. Tubuhnya kaku oleh ketakutan. Namun di balik rasa takut yang mencekam, keputusasaan yang telah menggerogoti dirinya selama berminggu-minggu mulai mengemuka. Di tengah bayangan makhluk mengerikan itu, ia merasa seperti dihadapkan pada pilihan yang tak terhindarkan: menjalani ritual ini atau kehilangan segalanya. "Apakah kau siap?" tanya Santiko, menatap Bram dengan mata yang tenang namun penuh misteri. Bram menelan ludah lagi, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, sekali ia mengatakan iya, tak ada jalan untuk kembali. Namun dengan bayangan keluarganya yang akan hancur oleh lilitan hutang, Bram mengangguk perlahan. Keputusan telah diambil. "Baiklah," kata Santiko dengan senyum samar. "Besok malam kau akan datang kembali dengan tumbal itu, dan kita akan mulai ritualnya." Dengan penuh kegelisahan, Bram menjalani perintah yang diberikan Santiko. Pagi harinya dengan berat hati, ia pergi ke pasar dengan uang yang diusahakan sangat keras, meminjam sana-sini lagi, dan membeli seekor kambing hitam seperti yang telah diminta. Kambing itu tampak tenang, tak banyak bergerak. Namun setiap kali Bram menatap mata binatang tersebut, ada sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak, seperti ada beban besar yang tak tertahankan. Seolah-olah kambing itu memahami apa yang akan terjadi. Ketika malam tiba, di bawah cahaya bulan purnama yang menembus celah-celah pepohonan, Bram melangkahkan kakinya menuju hutan belakang rumah Santiko. Suasana malam itu begitu hening, nyaris memekakkan telinga. Hanya desahan angin dingin yang sesekali terdengar, menyapu dedaunan yang kering, membuat Bram menggigil bukan hanya karena cuaca, tetapi juga karena ketakutan yang mulai merayap di setiap inci tubuhnya. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, ia melihat Santiko telah menyiapkan altar yang dipenuhi sesajen dan lilin-lilin hitam yang menyala dengan api kecil. Cahaya lilin yang goyah menciptakan bayangan aneh di tanah dan pepohonan sekitar. Bau dupa yang menyengat menyelimuti udara membuat Bram semakin merasa tercekik oleh atmosfer mistis yang tak bisa ia jelaskan. "Sudah waktunya," kata Santiko dengan nada rendah. Suaranya seolah berasal dari kedalaman kegelapan. Wajahnya yang diterangi oleh cahaya lilin tampak lebih tua dan menakutkan, seolah-olah usianya bertambah puluhan tahun dalam sekejap. "Sembelih sekarang juga kambing itu, dan ucapkan permintaanmu. Apa harapanmu? Apa yang kau inginkan? Setelah itu kau akan melihat keajaiban." Dengan tangan yang gemetar, Bram menggenggam erat pisau tajam yang diberikan Santiko. Kambing hitam itu berdiri diam, seolah-olah pasrah dengan nasibnya. Namun ketika Bram mengangkat pisau itu ke leher kambing, ia merasakan sesuatu yang aneh. Mata kambing tersebut menatap lurus ke arahnya, bukan tatapan binatang biasa, melainkan tatapan yang sangat dalam, seolah ada kesadaran yang tersembunyi di baliknya. Mata itu terasa hidup, sadar, dan seakan berbicara tanpa kata-kata. Jantung Bram berdetak kencang,
Keraguan merambat di setiap sarafnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Namun, di bawah tekanan desakan waktu, mantra yang dilantunkan Santiko di belakangnya, dan rasa putus asa yang menyesakkan dada, Bram menutup perasaannya. Ia menarik nafas panjang dan mengayunkan pisau dengan satu gerakan cepat. Saat pisau itu menyentuh kulit kambing, suara jeritan panjang yang mengerikan terdengar. Bukan jeritan dari kambing, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, seolah dari kedalaman alam gaib yang terbuka sesaat setelah darah menetes ke tanah. Tanah di bawah kaki Bram terasa bergetar, dan angin yang tadinya hanya berdesah lembut kini berubah menjadi badai kencang yang melingkari altar. Lilin-lilin hitam di sekitar mereka mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan besar di sekeliling yang bergerak seolah memiliki kehidupan sendiri. Dari tengah kegelapan, perlahan muncul sosok-sosok menyeramkan. Wujud mereka samar, kabur di antara bayangan dan cahaya lilin. Namun bentuk mereka tidak bisa disangkal. Ada sosok tinggi besar dengan tubuh kurus berbalut kain hitam panjang. Wajahnya tak terlihat jelas. Hanya mata merah menyala yang mengintip dari balik kegelapan. Bram tertegun, terperangkap oleh ketakutan yang melumpuhkan. Di sisi lain, sosok-sosok kecil yang merangkak keluar dari tanah mulai muncul, menyeret tubuh-tubuh mereka yang kaku dan penuh luka. Beberapa di antaranya memiliki tangan yang tak normal, memanjang dengan kuku-kuku tajam yang mengerikan. Sementara wajah mereka dipenuhi ekspresi kesakitan yang abadi. Mereka merayap mendekati altar, bergerak lambat namun pasti menuju Bram. Bram terperangkap dalam ketakutan yang tak pernah ia bayangkan. Dunia di sekitarnya seolah berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Sosok-sosok itu mendekat, melingkarinya seperti binatang buas yang siap menerkam. Ia ingin lari, namun tubuhnya tak mampu bergerak, seolah ditahan oleh kekuatan gaib yang lebih besar dari dirinya. Tangannya masih memegang pisau yang belum darah. Sementara suara jeritan gaib yang menggema di telinganya semakin keras. Santiko, di sisi lain, hanya tersenyum puas. Wajahnya kini terlihat lebih menakutkan, dengan sorot mata yang penuh kemenangan. Tumbal sudah diterima, katanya pelan namun jelas, seolah tak terpengaruh oleh kengerian yang terjadi di sekeliling mereka. Bram mencoba mengumpulkan kekuatannya untuk berbicara, namun kata-kata tak bisa keluar dari mulutnya. Di depan altar itu, dengan darah yang mengalir di tanah, Bram tahu bahwa ia telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih kelam daripada sekedar kekayaan. Apapun yang datang selanjutnya, ia tak lagi bisa mundur. Dan di antara kegelapan malam itu, Bram menyadari satu hal. Ada pengorbanan yang lebih mengerikan daripada sekedar sembelihan seekor kambing berikutnya. Keesokan paginya, Bram terbangun dengan perasaan yang aneh, campuran antara kelegaan dan kegelisahan. Hari sebelumnya ia telah melakukan hal yang tak pernah terbayangkan, tetapi hasilnya langsung terasa. Di atas meja ruang tamu yang selama ini hanya dipenuhi tagihan-tagihan, kini ada tumpukan uang yang jumlahnya cukup untuk membayar semua hutangnya. Uang itu datang secara tiba-tiba dari berbagai arah. Tak ada yang bisa Bram jelaskan tentang bagaimana hal itu terjadi. Namun yang pasti, beban besar yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Dalam beberapa hari kehidupan Bram berubah drastis. Hutang-hutangnya lunas, bisnis yang sebelumnya bangkrut tiba-tiba hidup kembali, dan pelanggan berdatangan tanpa henti. Barang-barang yang tak terjual kini laku keras, dan modal yang selama ini kurang tiba-tiba terasa melimpah. Usahanya bangkit dengan kecepatan yang luar biasa, membuat Bram disorot sebagai pria yang tiba-tiba mendapatkan keberuntungan besar. Istrinya, Lila, tampak terkejut dengan perubahan nasib mereka. "Bagaimana ini bisa terjadi, Mas?" tanyanya suatu pagi sambil menyiapkan sarapan. "Kemarin kita hampir kehilangan segalanya, dan sekarang semua ini?" Lila tersenyum bahagia, namun di matanya ada sedikit keraguan. Tapi Bram hanya tersenyum lemah, tidak mampu menjelaskan kebenaran di balik kekayaan yang datang mendadak itu. "Kita beruntung, Li. Jangan terlalu dipikirkan," jawab Bram, mencoba menenangkan istrinya. Namun di dalam hatinya, Bram tahu bahwa ini bukan sekedar keberuntungan.
ada sesuatu harga yang harus dibayar, dan harganya lebih dari sekedar uang. Anak-anak mereka ikut merasakan dampaknya. Mereka kini bisa menikmati hal-hal yang sebelumnya hanya bisa mereka impikan. Pakaian baru, mainan mahal, dan makanan enak yang setiap hari terhidang di meja. Rumah mereka yang dulu lusuh kini kembali terawat, dihiasi dengan barang-barang mewah. Tetangga-tetangga mereka mulai membicarakan keajaiban ini, kagum, sekaligus iri melihat bagaimana Bram bisa bangkit dari keterpurukan dalam waktu singkat. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di balik semua kemewahan yang kini mengelilingi keluarga Bram, ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya setiap malam. Saat suasana hening dan semua orang sudah terlelap, Bram mendengar suara yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara kambing yang mengembek. Suara itu terdengar dari arah luar rumah, kadang dari halaman belakang, kadang dari dekat jendela kamar tidur. Padahal di sekitar rumahnya tidak ada satupun kambing. Bram mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin ini semua karena stres dan beban yang masih ia rasakan meskipun hutangnya sudah lunas. Tapi suara itu tidak pernah berhenti. Malam demi malam, suara kambing itu semakin nyata, semakin dekat, hingga membuat Bram tidak bisa tidur dengan tenang. Ia bahkan mulai mendengar suara itu di siang hari, meskipun samar, seolah-olah kambing yang disembelihnya kembali menghantui. Bukan hanya suara kambing yang membuatnya gelisah, mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam tidurnya, Bram terus melihat kambing hitam yang ia sembelih, dengan darah yang mengalir deras ke tanah. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam mimpi itu. Tatapan kambing tersebut, tatapan penuh dendam. Dalam mimpi, kambing itu menatapnya dengan mata merah menyala, seolah ingin menuntut balas atas kematiannya. Tangan Bram yang menggenggam pisau dalam mimpi selalu berlumuran darah, dan pisau itu terasa berat, sangat berat. Setiap kali Bram terbangun dari mimpi itu, ia terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di kamar yang gelap, ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, namun nyata. Seolah-olah makhluk itu ada di sana, mengawasinya, menunggu momen yang tepat. Pada suatu malam, ketika Bram terbangun dari mimpi buruknya yang sama, ia mendengar suara langkah kaki pelan dari luar kamarnya. Suara itu semakin mendekat, hingga berhenti tepat di depan pintu. Bram menahan nafas, jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia meraih gagang pintu dan perlahan membuka celah kecil untuk melihat keluar. Tak ada siapa-siapa di sana. Namun saat ia menutup pintu kembali, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di luar jendela kamar, di bawah cahaya bulan yang samar, Bram melihat sosok kambing hitam dengan mata merah menyala, berdiri diam, menatapnya dengan tatapan penuh dendam yang sama seperti di mimpinya. Kebahagiaan yang dulu ia rasakan kini mulai berubah menjadi ketakutan. Bram menyadari bahwa harga yang ia bayarkan tidak hanya sebatas sembelihan kambing, tapi jauh lebih mengerikan. Sosok kambing itu tidak akan pernah pergi. Pesugihan ini membawa kekayaan, tetapi juga membawa teror yang tidak bisa dihentikan. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Bram merasa bahwa keajaiban yang ia inginkan adalah awal dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Suatu malam, Bram terbangun dengan jantung berdebar kencang dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia terjaga oleh mimpi buruk yang sama, bayangan kambing yang terus menghantuinya. Namun kali ini berbeda. Matanya terbuka dan di ujung tempat tidurnya ia melihat sosok hitam besar berdiri diam. Nafas Bram terhenti sebentar. Sosok itu menyerupai tubuh kambing, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Di kepalanya, bukannya mata kambing biasa. Sepasang mata manusia memandang Bram dengan tatapan kosong, dingin, dan penuh kebencian. Mata itu seperti menembus jiwanya, membuat tubuh Bram bergetar hebat. Tangan sosok itu terulur perlahan, seolah mengundangnya mendekat. Namun Bram tak mampu bergerak. Hawa dingin menyeruak di seluruh ruangan, membuat suasana kamar itu terasa seperti liang kubur. Sudah waktunya membayar tumbal yang sebenarnya,
Terdengar suara berat dan menggelegar di dalam pikirannya. Seakan-akan berasal langsung dari sosok menyeramkan itu. Suaranya bukanlah sesuatu yang bisa Bram dengar dengan telinga, melainkan terdengar langsung di otaknya, menggerakkan setiap saraf dalam tubuhnya. Tumbal yang ia berikan ternyata lebih dari sekedar kambing. Dengan seluruh tenaganya, Bram melompat dari tempat tidur, terengah-engah dan menoleh kembali ke ujung ranjang. Sosok itu hilang, lenyap, seperti asap. Namun kehadiran menakutkan itu tetap menggantung di udara, meninggalkan jejak teror yang tidak bisa ia lupakan. Bram tahu ia harus mencari Santiko, mencari jawaban. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan pakaian seadanya dan berlari menuju rumah dukun itu. Langkah kakinya terasa berat. Setiap langkah seperti menyeret dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan. Ketika Bram tiba di rumah dukun Santiko, ia terkejut. Rumah yang biasanya penuh dengan aktivitas mistis kini tampak kosong dan sunyi, seolah ditinggalkan dalam waktu yang sangat lama. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kehampaan yang menyelimuti tempat itu. Pintu rumah sedikit terbuka dan angin dingin menusuk tulang berembus keluar dari dalam rumah. Bram melangkah masuk, tetapi yang ia temui hanyalah ruangan gelap dan kosong. Santiko lenyap, seolah menguap begitu saja dari dunia ini, meninggalkan Bram sendirian dalam kegelapan yang semakin menelan hidupnya. Kau tidak bisa lari dari ini, Bram. Suara dalam pikirannya kembali terdengar, lebih keras, lebih mengerikan dari sebelumnya. Bram berbalik, ingin segera meninggalkan tempat itu, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Di sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di dalam kegelapan, sesuatu yang besar dan hitam. Sebelum ia sempat bereaksi, sosok hitam itu muncul tepat di depannya. Tubuhnya kembali menyerupai kambing dengan mata manusia yang menyala merah, seolah-olah sosok itu adalah kematian yang menunggu. Kali ini, sosok itu tidak diam saja. Tangan yang menyerupai kaki kambing dengan cakar panjang dan tajam terulur ke arah Bram. Bram menjerit, jatuh tersungkur ke tanah. Namun sebelum cakar itu menyentuhnya, sosok itu menghilang lagi, meninggalkan Bram yang gemetar di lantai rumah Santiko. Tubuhnya terasa lemas, nafasnya tersengal-sengal, sementara hatinya mulai dipenuhi dengan rasa takut yang tak tertahankan. Namun ini baru permulaan. Dalam beberapa hari setelah pertemuan dengan sosok tersebut, kehidupan Bram berubah secara mengerikan. Kekayaan yang datang tiba-tiba mulai menghilang perlahan. Bisnis yang dulu sukses kembali jatuh terpuruk. Pelanggan berhenti datang, seolah ada kutukan yang menggantung di atas usahanya. Tidak hanya itu, orang-orang yang mengenal Bram mulai mengalami kejadian-kejadian buruk yang tidak dapat dijelaskan. Tetangga yang pernah memujinya kini jatuh sakit mendadak. Beberapa dari mereka meninggal secara misterius, tanpa ada tanda-tanda penyakit sebelumnya. Kematian pertama terjadi pada seorang rekan bisnis yang baru saja bertemu dengan Bram beberapa hari lalu. Setelah menandatangani teken kontrak proyek, rekannya itu ditemukan tewas di rumahnya sendiri dengan mata terbuka lebar, seolah ia telah melihat sesuatu yang begitu menakutkan sebelum nafas terakhirnya terhenti. Tidak lama setelah itu, seorang sahabat Bram yang sering datang ke rumahnya jatuh sakit parah dan meninggal dalam waktu singkat setelah menerima beberapa proyek dari Bram. Desas-desus mulai tersebar di sekitar desa. Orang-orang berbicara di belakangnya, menghubungkan kekayaan mendadak Bram dengan rentetan kematian yang misterius. Setiap orang yang memiliki kontak dekat dan melakukan sebuah kerjasama meninggal dalam waktu singkat. Dan ketakutan mulai menyelimuti lingkungan sekitarnya. Namun Bram tidak bisa berhenti. Ia tahu apa yang terjadi. Pesugihan yang memberinya kekayaan kini menuntut tumbal lebih besar. Tumbal yang melibatkan nyawa orang-orang di sekitarnya. Malam-malam Bram semakin dipenuhi dengan teror. Setiap kali ia menutup mata, bayangan kambing hitam dengan mata manusia kembali menghantuinya. Sosok itu semakin nyata, semakin dekat, dan semakin berani menuntut apa yang seharusnya ia dapatkan. Dalam kegelapan hidupnya yang semakin pekat,
Bram akhirnya sadar bahwa pesugihan ini tidak pernah hanya soal uang. Santiko telah membohonginya, membuatnya percaya bahwa tumbal kambing sudah cukup. Namun kenyataannya, setiap ritual pesugihan selalu membutuhkan lebih. Nyawa manusia, jiwa yang tak bersalah, dan kini Bram tak bisa lari dari akibat perbuatannya. Tumbal yang sesungguhnya belum dipenuhi. Waktu terasa semakin menipis bagi Bram. Setiap detik yang berlalu adalah bayangan hitam yang menghantui hidupnya, seolah menunggu saat yang tepat untuk merenggut segala yang ia miliki, bukan hanya kekayaannya, tapi juga jiwanya, dan lebih buruk lagi, keluarganya. Malam-malamnya dipenuhi dengan suara-suara aneh yang semakin hari semakin nyata. Suara mengembik, langkah-langkah berat, dan desah nafas tak terlihat menyusup ke dalam kamarnya, menyelimuti rumahnya dengan atmosfer kematian. Bram mencoba melawan ketakutannya. Ia berusaha mencari dukun lain yang bisa membantu membatalkan pesugihan itu. Namun tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya begitu mengetahui ritual apa yang telah ia lakukan. Setiap dukun yang ia datangi hanya memberinya tatapan penuh kengerian sebelum menutup pintu rumah mereka dengan tergesa. Bahkan di dunia mistik, pesugihan ini terlalu gelap dan berbahaya. Rumah Bram yang dulu terasa megah dengan segala kemewahannya, kini seperti kuburan hidup. Tirai selalu tertutup, suasana suram membayangi setiap sudut ruangan. Istrinya, Lila, mulai merasakan ada yang tak beres. Tapi Bram tak pernah punya keberanian untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anak mereka juga mulai berubah. Mereka sering terbangun di tengah malam, berteriak ketakutan, mengaku melihat sosok gelap berdiri di ujung ranjang mereka. Suatu malam, saat Bram duduk di ruang tamu dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah di atas loteng. Langkah-langkah itu tidak mungkin berasal dari istrinya atau anak-anaknya, karena mereka semua sudah tertidur. Detak jantungnya berdegup kencang saat suara itu semakin keras, semakin berat. Seolah sesuatu yang besar dan berat sedang berjalan di langit-langit rumah. Tiba-tiba, suara itu berhenti di atas kepala Bram. Sejenak, hening menyelimuti ruangan. Namun, Bram tidak berani bergerak. Ia merasa ada sesuatu yang sedang menatapnya dari atas. Dengan nafas tersekat, Bram mendongak perlahan, dan saat itulah ia melihatnya. Di sudut ruang tamu, bayangan hitam muncul. Sosok menyerupai kambing dengan tubuh yang kurus dan mata manusia yang bersinar merah di kegelapan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap Bram dengan tatapan dingin yang penuh kebencian. Nafas Bram tercekat, seolah terjerat dalam cengkraman kegelapan itu. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya terasa lumpuh di kursi tempat ia duduk. Sosok itu semakin mendekat. Langkah kakinya berat dan menggelegar di lantai kayu. Setiap langkah mendekatkannya kepada Bram, seolah menandai bahwa waktunya hampir habis. Kau tidak bisa lari dari ini. Suara sosok itu terdengar di kepalanya. Tumbal sesungguhnya belum kau bayar. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Bram berlari keluar rumah. Ia menembus malam yang dingin dan menuju ke hutan ini, di mana ia pertama kali bertemu dengan Santiko. Hutan itu kini terasa jauh lebih gelap dan menakutkan, seolah menjadi labirin tanpa jalan keluar. Di dalam kegelapan hutan itu, Bram berlari tanpa arah, mencari-cari tanda keberadaan Santiko. Tapi dukun itu seperti hilang di telan bumi, sama seperti sebelumnya, dan tidak ada satupun jejak yang bisa ditemui. Lelah dan kehabisan harapan, Bram terjatuh di depan altar ritual yang dulu ia datangi. Di sana, sisa-sisa ritual dan sesajen yang telah lama kering masih terlihat. Angin malam yang dingin berhembus, membawa bisikan-bisikan dari dunia lain yang menelusup ke dalam pikirannya. Di tengah keputusasaannya, Bram mulai merapalkan doa, memohon pengampunan, berusaha meminta belas kasih dari kekuatan yang lebih besar, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia ingin membatalkan semuanya, mengembalikan segala sesuatu seperti semula. Tiba-tiba angin berhenti berhembus. Keheningan yang menakutkan menyelimuti hutan. Dari kegelapan, muncul suara tawa kecil yang mengerikan, menggema di antara pepohonan. Suara itu semakin mendekat, hingga Bram bisa merasakan kehadirannya di sekelilingnya. Lalu, di depannya muncul sosok yang sangat ia takutkan. Bukan hanya satu sosok kambing,
tapi beberapa semuanya berdiri di sekelilingnya, memandang dengan mata merah menyala yang menyerupai manusia. "Kau pikir bisa berlari?" kata salah satu dari mereka. Suaranya dalam dan bergaung di kepala Bram. "Tumbal sudah diambil, tapi masih ada hutang yang belum terbayar." Bram menjerit dan terjatuh ke tanah. Sosok-sosok itu semakin mendekat. Cakar mereka terulur, siap menuntut nyawa yang dijanjikan. Dalam kepanikannya, Bram mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tak mampu bergerak. Ia merasa kegelapan itu menelan seluruh tubuh dan jiwanya. Di detik terakhir sebelum segalanya menjadi gelap, Bram menyadari satu hal. Di dunia mistik yang telah ia masuki, tidak ada jalan keluar yang mudah. Penebusan yang ia cari ternyata hanyalah ilusi. Sekali terjerat dalam pesugihan, harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dan sekarang, ia harus membayar semuanya dengan nyawa, kebahagiaan, dan kedamaian abadi. "Kau pikir bisa lari dari kesepakatan ini?" Suara makhluk itu bergemuruh. "Kekayaan yang kau nikmati hanyalah bagian kecil dari apa yang kami berikan. Tumbal sesungguhnya harus dibayar. Dan nyawamu, ya nyawamu itulah harga sebenarnya." Bram terhuyung mencoba melarikan diri. Namun tubuhnya seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kakinya berat, seakan terbelenggu oleh kekuatan gelap yang tak bisa ia lawan. Ketakutan merasuk dalam setiap pori-porinya saat ia menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Bram adalah tumbal yang sesungguhnya. Seluruh keberuntungan yang datang kepadanya, kekayaan yang tiba-tiba melimpah, semua itu hanyalah umpan untuk membuatnya jatuh lebih ke dalam cengkraman kekuatan gelap ini. Sekarang nyawanya yang diinginkan. Ia merasakan tubuhnya mulai dihisap oleh energi gelap yang mengelilinginya, seperti tangan-tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam tanah. Wajah-wajah kambing itu berkerumun di sekelilingnya, menyeringai puas. Di saat terakhir, Bram berteriak, tapi suaranya hanya tertelan oleh kegelapan malam. Tubuhnya diseret masuk ke dalam bumi, dan sosok-sosok menyeramkan itu lenyap bersama dengan dirinya. Hanya suara angin yang tersisa di hutan yang kini kembali sunyi. Di desa, kekayaan Bram menghilang dalam sekejap mata. Istrinya Lila terbangun dengan rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Semua kemewahan yang mereka miliki kini lenyap. Rumah mereka berubah menjadi kosong dan suram. Tak ada yang tahu kemana Bram pergi, namun desas-desus tentang kutukan pesugihan menyebar cepat. Warga desa hanya bisa berbisik di antara mereka, mengatakan bahwa Bram telah menjadi tumbal dari kesepakatan gelap yang ia buat sendiri. Kehidupan keluarganya runtuh, dan cerita tentang pria yang menukar nyawanya untuk kekayaan cepat menjadi legenda menakutkan di desa yang diingat oleh generasi demi generasi di desa itu. Pesugihan selalu menuntut harga yang harus dibayar, dan bagi Bram, harga itu adalah dirinya sendiri. Selesai. Kisah Bram mencerminkan betapa mudahnya keputusasaan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam keputusan yang berbahaya dan tidak rasional. Dalam pencarian untuk menyelesaikan masalah keuangan yang tampak tak terpecahkan, Bram terperangkap dalam ilusi kekayaan instan yang ditawarkan oleh pesugihan. Dia mempercayai bahwa ada jalan keluar cepat untuk melunasi hutang dan mengembalikan kebahagiaan keluarganya. Namun, dalam usahanya mencari solusi, ia mengabaikan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa apa yang tampak seperti jalan keluar mudah seringkali menyimpan resiko dan pengorbanan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan, dan kita harus membayarnya. Ketika seorang terjebak dalam ketidakpastian dan putus asa, ada godaan untuk mencari cara-cara instan tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Keputusan yang diambil dalam keadaan panik atau putus asa dapat membawa dampak yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang-orang terkasih di sekitar kita. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan mempertimbangkan setiap pilihan dengan bijak, terutama dalam situasi sulit. Kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kita adalah kunci untuk menghindari terjerumus ke dalam jebakan yang bisa menghancurkan hidup kita. Alih-alih mencari jalan pintas, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, berfokus pada solusi yang berkelanjutan, dan yang terpenting adalah mendobrak pikiran-pikiran buruk kita. Ya, seharusnya kita terima saja apa yang kita lakukan kemarin. Ya, kita tuai hari ini, seperti utang yang kita ambil.
Kalau tidak bisa bayar, ya sudah, pasang badan saja. Terima apa adanya, konsekuensinya apa? Terima saja dari para penagihnya. Nah, tapi kan ini kalau nggak dibayar nanti saya digebukin. Ya udah digebukin. Orang itu resiko yang kamu ambil kok. Yang kamu udah ambil hutangnya dan udah dinikmati. Terima saja konsekuensinya. Lah nanti kalau di penjara gimana? Ya udah, emang itu resikonya harus di penjara. Tapi kan rumah ini warisan milik orang tua. Warisan-warisan apa, orang kamu udah mengambil utang di awal dan udah menikmatinya? Ya udah jual aja. Lah kalau mertua marah, ya udah itu resikonya. Terima saja. Apa yang sudah kau perbuat di waktu lalu, ya sekarang kau merasakannya. Pesan moralnya adalah, apa yang kau perbuat di waktu yang sekarang akan menjadi sebuah rasa yang lain di waktu yang lain. Entah rasa yang enak atau tak enak, terima saja. Saat ini, sekarang, detik ini, hari ini, terima saja. Daripada kayak Mas Bram nyari-nyari pesugihan, ujung-ujungnya dimakan sendiri nyawanya. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di kisah lainnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum. Tetapi fakta sejarah.